Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat semua dimanapun berada, para pejuang NIP dari Sabang sampai Merauke. Semoga teman-teman selalu bersemangat terus berlatih soal-soal. Pada kesempatan pada malam hari ini, saya akan membahas tentang soal-soal TWK, yaitu tes wawasan kebangsaan. Baik, mudah-mudahan soal ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi sahabat semua. Amin. Langsung saja saya ke soal yang pertama. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui konferensi meja bundar. Berikut ini yang merupakan salah satu peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah: A. Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional, yaitu konflik berdarah di Kamboja. B. Di International Law Commission, Indonesia mencatat prestasi dengan terpilihnya Menlu Muchtar Kusumaatmadja sebagai anggota ILC pada periode 1992 sampai 2001. Dan Duta Besar Nugroho Wisnumurti terpilih sebagai anggota ILC periode 2007 sampai 2011. C. Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional, yaitu gerakan separatis Moro di Filipina. D. Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional, yaitu sengketa di Laut Cina Selatan. E. Selama 3 tahun dipimpin Indonesia, dari tahun 1992 sampai 1995, banyak kalangan menyebut GNB berhasil memainkan peran penting dalam percaturan politik global. Bagi sahabat semua, silakan di skip dulu untuk menentukan pilihan dari A sampai E. Dari soal nomor 1, pilihan jawaban yang benar adalah iya, opsi B, yaitu di International Law Commission, Indonesia mencatat prestasi dengan terpilihnya Menlu Muchtar Kusumaatmadja sebagai anggota ILC pada periode 1992 sampai 2001 dan Duta Besar Nugroho Wisnumurti terpilih sebagai anggota ILC periode 2007 sampai 2011. Baik, pada opsi B ini akan dibahas peran dan profil dari bab kedua, yaitu Bapak Muchtar dan Bapak Nugroho. Pembahasan di sini seperti ini. Ini adalah Bapak Muchtar Kusumaatmadja. Nama lengkap Muchtar Kusumaatmadja, profesi birokrat, agama Islam, tempat lahir Batavia, Hindia Belanda, tanggal lahir 17 April 1929, warga negara Indonesia. Terus yang pernah dijabat oleh beliau antara lain wakil Indonesia pada Konferensi Hukum Laut Jenewa Kolombo Tokyo 1958 sampai 1961, wakil Indonesia pada sidang PBB mengenai hukum laut Jenewa dan New York, guru besar dan dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II 1973 sampai 1978, Menteri Luar Negeri Kabinet Pembangunan 3 dan 4 1978 sampai 1983 dan 1983 sampai 1988. Dan beliau menjabat sebagai anggota ILC atau Komisi Hukum Internasional PBB periode 1992 sampai 2001. Nah, karir Bapak Muchtar Kusumaatmadja pada saat beliau muda melejit ketika diminta pemerintah untuk mengembangkan konsep negara kepulauan yang pada tahun 1957 dideklarasikan oleh Perdana Menteri Juanda. Selanjutnya pada masa pemerintahan Bapak Presiden Soeharto,
Profesor Muchtar dipercaya untuk menjadi Menteri Kehakiman untuk 1 periode, kemudian dipercaya kembali untuk menjadi Menteri Luar Negeri untuk 2 periode. Selanjutnya, Profesor Muchtar di masanya dikenal sebagai The Living Legend untuk berbagai konsep dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Dan selanjutnya, beliau salah satu torehan terbesar dari Bapak Profesor Muchtar Kusumaatmadja terhadap Indonesia adalah gagasannya mengenai wawasan Nusantara. Berawal dari gagasan batas teritorial Laut Indonesia pada 1957 melalui Deklarasi Juanda, konsep wawasan Nusantara akhirnya diakui konstitusi internasional atas konsistensi perjuangan Profesor Muchtar di tingkat PBB pada tahun 1982. Sahabat-sahabat semua, inilah profil dari Bapak Muchtar Kusumaatmadja. Selanjutnya, inilah profil dari Bapak Nugroho Wisnumurti, di mana beliau lahir di Surakarta, tanggal lahir 23 Maret 1940, warga negara Indonesia. Inilah jabatan beliau, yaitu sebagai Duta Luhur atau Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York City 1992 sampai 1997, Duta Luhur di Jamaika, Bahama, Guatemala, dan Nicaragua tahun 1992 sampai 1997, perwakilan Indonesia untuk Dewan Keamanan PBB 1995 sampai 1996, Presiden Dewan Keamanan PBB dari bulan Agustus 1995 dan November 1996, Ketua Biro Koordinasi Gerakan Non-Blok tahun 1992 sampai 1995, anggota golongan pakar PBB pada Pertahanan Keamanan tahun 1991 sampai 1992, anggota golongan pakar Gerakan Non-Blok Pusat Selatan tentang peran PBB dalam mempromosikan kerjasama internasional tahun 1991 sampai 1992, negosiator atau kepala perundingan beragam kontrak batas maritim dengan negara tetangga tahun 1977 sampai 1999, wakil kepala delegasi Indonesia untuk Konferensi Pelucutan Senjata Jenewa tahun 1982 sampai 1986, anggota dan sekretaris delegasi Indonesia untuk Konferensi ketiga PBB tentang hukum laut dari tahun 1974 sampai 1982, anggota delegasi Indonesia untuk Komite Dasar Laut PBB 1971 sampai 1974, dan terakhir terpilih sebagai anggota Komisi Hukum Internasional PBB periode 2007 sampai 2011 dalam pemilihan yang berlangsung pada sidang Majelis Umum PBB ke-61. Bapak Nugroho Wisnumurti sewaktu menjabat sebagai anggota Komisi Hukum Internasional PBB mengalahkan hampir kurang lebih sekitar 10 kandidat lainnya dari benua Asia. Demikian profil dari kedua beliau, Bapak Profesor Muchtar Kusumaatmadja dan Bapak Nugroho Wisnumurti. Selanjutnya kita ke soal kedua. Indonesia pernah memberikan bantuan kemanusiaan antara lain ke Jepang pada tahun 2011 di mana tsunami melanda. Selain itu, bantuan peristiwa banjir besar di Australia pada tahun 2011 dan gempa bumi di Selandia Baru pada tahun yang sama. Gempa bumi di Haiti pada tahun 2010, banjir di Pakistan tahun 2010, dan badai Nargis di Myanmar tahun 2009. Pun Indonesia turut menyumbang. Tindakan bangsa Indonesia tersebut termasuk ke dalam sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Silakan di skip dulu kawan-kawan. Baik, kalau udah menentukan jawabannya, yaitu dari jawaban dari soal nomor 2 ini yaitu yang B, yaitu kedua.
Baik, ini adalah pembahasan dari soal nomor 2 untuk menambah pengetahuan dan wawasan rekan-rekan. Yaitu pada tanggal 6 Mei 2011 sekitar pukul 14 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah dilaksanakan upacara penyerahan bantuan paket makanan darurat berupa 200 paket lauk pauk dan 1000 paket makanan tambahan dari BNPB Indonesia untuk membantu para korban bencana gempa dan tsunami di wilayah timur Jepang. Dan Indonesia juga mengirimkan bantuan tim kemanusiaan untuk membantu korban tsunami di Jepang. Tim berjumlah 60 orang terdiri dari 31 orang sebagai tim kesehatan dan 29 orang sebagai tim SAR. Berasal dari Kementerian Kesehatan, TNI, dan PMI. Demikian keterangan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Mujiharto SKMMM tentang bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia sehubungan terjadinya tsunami di Jepang. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Di awal tahun 2017 Indonesia mendapat kunjungan pemimpin negara Arab Saudi yaitu Raja Salman. Kedatangan beliau tidak hanya ingin mengunjungi Indonesia tetapi ingin menjalin kerjasama di berbagai bidang terutama ekonomi. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Arab Saudi tersebut termasuk bentuk kerjasama A. Internasional, B. Multi-internasional, C. Bilateral, D. Multilateral, dan E. Fungsional. Silakan di skip dulu kawan-kawan. Baik, kalau sudah ada yang menentukan jawabannya, jawaban dari soal nomor 3 ini adalah C. Bilateral. Pembahasan dari soal nomor 3 ini supaya menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman, kunjungan oleh pemerintah Arab Saudi dilakukan pada tanggal 1 Maret 2017. Jadi ada 11 nota kesepahaman Indonesia Arab Saudi, yaitu nomor 1 deklarasi bersama antara pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi perihal peningkatan pimpinan sidang komisi bersama. Nomor 2 kebudayaan. Nomor 3 pengembangan usaha kecil dan menengah. Yang keempat kesehatan. Kelima aeronautika. Keenam bidang teknologi dan pendidikan tinggi. 7 keagamaan. 8 kelautan dan perikanan. 9 perdagangan. 10 pemberantasan kejahatan. Dan terakhir 11 kontribusi pendanaan Saudi terhadap pembiayaan proyek pembangunan antara Saudi Fund for Development dengan pemerintah Republik Indonesia. Baik sahabat semua, tetap semangat dan selalu optimis berjuang untuk meraih NIP PNS tahun ini. Soal nomor 4. Sebagai warga negara, sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka kecuali A. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa. B. Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung. C. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama, dan kekeluargaan dalam setiap kehidupan. D. Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa. Dan E. Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini. Silakan di skip sahabat semua pertanyaan dari soal nomor 4. Baik, kalau sudah menentukan pilihan, jawaban dari soal nomor 4 ini adalah E. Jadi di sini kawan-kawan atau sahabat semua, kita harus melihat lagi ke konteks soal, yaitu bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka kecuali. Yang dipertanyakan di sini berarti adalah
bersikap negatif. Baik, kita ke pembahasan soal. Jadi kata kunci pada soal yaitu bersikap positif, kecuali. Berarti kebalikan dari sikap positif yaitu sikap negatif. Jadi untuk jawaban pilihan pada opsi E yaitu menyerap semua nilai-nilai, artinya semua nilai yang positif dan negatif diserap. Berarti tindakan tersebut adalah negatif. Pilihan A, B, C, D adalah salah. Kita ke opsi dari mulai A sampai E. Kalau yang A berarti terbuka terhadap perubahan, menyaring budaya asing, toleransi, dan demokrasi adalah perilaku yang berdasarkan ideologi terbuka. Artinya, tata cara penerapan Pancasila dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Misalnya, mengikuti budaya yang terus berkembang, namun nilai-nilai Pancasila bersifat tetap. Artinya, perilaku pada pilihan A, B, C, D mengikuti perkembangan zaman, namun tidak keluar dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Dan kesimpulan dari opsi A sampai D adalah termasuk nilai positif. Namun, karena yang ditanyakan adalah kecuali, jadi kesimpulannya adalah salah. Jadi, soal tersebut yaitu mempertanyakan tentang sifat negatif. Demikian sahabat-sahabat semua. Jadi sahabat-sahabat semua harus diingat betul-betul mengenai sikap positif terhadap Pancasila, yaitu terbuka terhadap perubahan, menyaring budaya asing, toleransi, dan demokrasi adalah perilaku yang berdasarkan ideologi terbuka. Seperti itu sahabat semua pembahasan dari soal tersebut. Lanjut kita ke soal nomor 5. Dengan adanya Sumpah Pemuda, diharapkan pemuda-pemudi Indonesia pada masa itu dapat bersatu untuk mengusir penjajah. Syukurlah tujuan itu berhasil tercapai saat Indonesia merdeka pada tahun 1945. Namun, bukan berarti Sumpah Pemuda bisa dilupakan begitu saja. Kita tetap perlu menerapkan Sumpah Pemuda di era sekarang. Berikut yang merupakan salah satu cara untuk menerapkan Sumpah Pemuda di zaman sekarang, yaitu A. Aktif mengikuti drama Korea terupdate. B. Bersikap kritis dalam segala hal, meskipun terkadang sikap kritisnya tidak memiliki dasar yang benar. C. Sering berkomunikasi di media sosial dengan menggunakan bahasa atau istilah asing yang gaul. D. Membeli produk luar negeri untuk mengikuti tren global tanpa memperdulikan produk-produk dalam negeri. Dan E. Sebagai anak muda yang lebih memahami teknologi, kita harus menjadi garda terdepan dalam memerangi hoax. Silakan di skip dulu sahabat semua. Baik, kalau udah ada yang menentukan pilihan jawaban, jadi jawaban dari soal nomor 5 ini adalah E sahabat semua. Sebagai anak muda yang lebih memahami teknologi, kita harus menjadi garda terdepan dalam memerangi hoax. Pembahasan dari soal nomor 5. Inilah cara-cara menerapkan Sumpah Pemuda di zaman sekarang. Nomor 1 adalah stop menyebar berita hoax. Yang kedua, di era demokrasi seperti saat ini, pemuda harus belajar lebih bijak dalam menghadapinya dan harus memahami batasan dan hak-hak dalam menegakkan demokrasi. Yang ketiga, bersikap kritis dalam segala hal juga penting, lebih-lebih dalam hal demokrasi. Ayo kawal terus pemerintahan kita, berikan saran dan kritik yang membangun, jangan sampai menghina apalagi menjatuhkan. Itu tidak boleh. Kita harus memberikan kritik dan saran-saran yang membangun kepada pemerintahan kita yang sekarang. Dan saran-saran tersebut harus bijak sahabat semua. Tidak boleh sampai menghina apalagi menjatuhkan.
bermanfaat. Umumnya saat ini kita selalu berkomunikasi di media sosial. Nah, anak muda seringkali menggunakan istilah bahasa asing gaul, tapi jangan lupa bahasa Indonesia ya. Yang kelima, serbuan produk luar negeri semakin tak terbendung. Impornya barang-barang yang menyesuaikan tren semakin banyak, tidak ada salahnya kok. Tapi kita juga harus peduli dengan produk-produk dalam negeri, supaya kita dapat membantu para pedagang-pedagang lokal dan meningkatkan perekonomian dalam negeri. Kita harus mempunyai rasa ingin membantu perekonomian nasional supaya perekonomian kita tetap selalu maju. Yang keenam, Indonesia terdiri dari banyak suku, ras, dan agama. Menjaga toleransi adalah semangat yang harus terus kita wariskan pada generasi-generasi pemuda selanjutnya. Baik, kita ke soal nomor 6. Kerjasama di sebuah perusahaan didasarkan profesionalisme dan penghargaan dalam kurung uang. Di lingkungan pendidikan, kerjasama dilaksanakan didasarkan rasa saling membantu dan saling menyayangi. Ki Hajar Dewantara menyebut bentuk kerjasama di lingkungan pendidikan dalam bentuk ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani, yang mempunyai arti A. Di depan memberikan semangat, di tengah memberikan dorongan, dan di belakang menjadi teladan. B. Di tengah memberikan semangat, di depan memberikan semangat, di tengah menjadi teladan, dan di belakang memberikan dorongan. Yang C. Di depan memberikan dorongan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang menjadi teladan. D. Di depan menjadi teladan, di tengah memberikan dorongan, dan di belakang memberikan semangat. Dan E. Di depan menjadi teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Silakan di skip dulu sahabat semua. Jadi jawaban dari soal nomor 6 ini adalah E. Di depan menjadi teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Maaf kepada sahabat semua, di sekitar kita agak berisik. Mohon maaf sekali lagi kepada sahabat-sahabat semua. Baik, pembahasan dari soal nomor 6 tadi yaitu semboyan itu tertulis dalam bahasa Jawa yang berbunyi ing ngarso sung tulada ing madyam membangun tut uri handayani. Artinya di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Semboyan tersebut merupakan dari ciptaan Bapak Ki Hajar Dewantara. Baik, tetap semangat sahabat. Kita lanjut ke soal nomor 7. Adapun Ketua Panitia Kongres Pemuda II terdiri dari Ketua Sugondo Jojo Puspito, Wakil Ketua RM Joko Marsaid, Sekretaris Muhammad Yamin, Bendahara Amir Saripudin, Pembantu 1 Johan Muhammad Jai, Pembantu 2 R Kaja Sungkana, Pembantu 3 Sendu, Pembantu 4 Johannes Leimena, Pembantu 5 Rohjani Suhu. Di sini sahabat semua, yang menjadi pertanyaan adalah anggota Panitia Kongres Pemuda II yang merupakan perwakilan dari Jongs Batak Bons adalah A. Amir Saripudin, B. Sugondo Jojo Puspito, C. Johan Muhammad Jai, D. Muhammad Yamin, dan E. Johannes Leimena. Silakan di skip dulu sahabat semua. Baik, kalau udah ada yang menentukan pilihan, jawaban dari soal nomor 7 ini yaitu A. Amir Saripudin. Kita ke pembahasan. Jadi inilah
asal dari Bapak yang ada di Kongres Pemuda 2 tadi, yaitu Bapak Sugondo Joyo Puspito adalah berasal dari PPPI, Wakil Ketua RM Joko Marsaid dari Jong Java, Sekretaris Muhammad Yamin Jong Sumatera Nen Bon, Bendahara Amir Salifuddin Jong Batak Bon, Pembantu 1 Johan Muhammad Jong Islami Tenbon, Pembantu 2 R Kaca Sungkana Pemuda Indonesia, Pembantu 3 Senduk John Selbes, Pembantu 4 Johannes Lemena dari Jong Ambon, Pembantu 5 Rojani Suud Pemuda Kaum Betawi. Mudah-mudahan sahabat-sahabat selalu ingat asal-asal dari Jong yang terdapat di pembahasan ini. Baik, sahabat, kita ke soal nomor 8. Pada rapat pertama Kongres Pemuda 2 Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenlingen Bonn atau KJB Waterloo Plain, dulu lapangan benteng, sekarang lapangan benteng ini tidak ada. Dalam sambutannya, Ketua PPPI Sugondo Joyo Puspito berharap Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu A. Sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, ekonomi. B. Sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan politik. C. Sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan sosial. D. Sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan hukum. Dan E. Sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Silakan di skip dulu kawan-kawan. Jangan lupa tetap ngopi kalau mengantuk. Sudah? Baik, jawaban dari soal nomor 8 ini adalah E. Sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Jadi dari Bapak Muhammad Yamin tadi menjabarkan dari 5 hal tersebut, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Inilah penjabarannya sahabat-sahabat semua. Baik, soal terakhir. Kongres Pemuda 2 dilaksanakan 3 sesi di 3 tempat berbeda oleh Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dalam kurung PPPI yang bermutakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan, yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Selbes, Jong Sumatera Nenbon, Jong Islami Tenbon, Jong Ambon, dan sebagainya, serta pengamat dari pemuda Tionghoa seperti Wee Tiam Hong, John Lau John Hock, Oi Kai Siang, dan Joy Jian Kui. Rapat kedua pada Minggu 28 September 1928 di Gedung OS Java Bioskop membahas masalah A. Memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. B. Pendidikan. C. Pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. D. Gerakan kepanduan yang tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Dan E. Kedisiplinan dan kemandirian anak. Silakan di skip dulu sahabat semua. Baik, sahabat semua, kalau yang sudah ada menentukan jawaban, jawaban dari soal nomor 9 ini adalah B. Pendidikan. Jadi mohon sahabat-sahabat diingat dari rapat pertama, yaitu pada tanggal 27 Oktober 1928 pukul 19.30 sampai 23.30 di Gedung Katolik Jongenlingen Bonn, Gedung Pemuda Katolik di Waterloo Plain atau kini yaitu lapangan banteng
Pembahasannya pentingnya bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa politik dalam menciptakan persatuan kebangsaan yang independen. Bapak Muhammad Yamin berpidato tentang persatuan kebangsaan Indonesia. Bapak Muhammad Yamin menyebut 5 prasyarat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bangsa, hukum, pendidikan, dan kemampuan, seperti di soal yang sebelumnya tadi. Rapat kedua 28 Oktober pukul 8.00 sampai 12 gedung UTS Java Bioskop di Konings Plain North atau kini di Jalan Medan Merdeka Utara. Pembahasannya pentingnya peran pendidikan dalam mewujudkan kebangsaan. Dan yang terakhir, rapat ketiga 28 Oktober pukul 17.30 sampai 23.30 gedung Indosiske Klub Debu Jalan Keramat Raya nomor 106. Dan ini rumusan hasil kongres yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Inilah Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1948. Dan ini sahabat semua, kita harus selalu ingat isi dari Sumpah Pemuda. Itu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mungkin itu saja soal-soal latihan dari belajar sambil ngopi. Semoga sahabat-sahabat semua yang akan mau tes ataupun dalam beberapa hari ke depan, sahabat semua mau menjalankan tes SKD, saya doakan semoga teman-teman dan sahabat semua lancar dan tentunya lulus dengan nilai yang memuaskan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf pada rekan-rekan semua, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kalaupun rekan-rekan dari 9 soal ini mungkin ada salah dari saya, mohon untuk dikoreksi di kolom komen. Terima kasih sahabat semua, semoga sukses. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.